This is awesome. This is amazing. Top Gun Maverick disutradarai oleh Joseph Kosinski. Film ini merupakan sequel dari film Top Gun yang rilis pada tahun 1986 dibintangi oleh Tom Cruise. Tom Cruise kembali berperan sebagai Pete Maverick Mitchell di sequelnya ini. Setelah tidak lagi menjadi instruktur di program pendidikan Top Gun, Pete Mitchell tetap mengabdi di Angkatan Laut sampai menjadi penerbang top selama lebih dari 30 tahun. Ia tetap memilih menjadi kapten dan lebih baik menghadapi berbagai masalah untuk tetap berada di posisinya saat ini. Ia merasa di posisi inilah dia seharusnya terus berada. Tapi setelah berbagai masalah yang ia buat dan tekanan dari Laksamana Cain, ia tidak punya pilihan lain selain kembali menjadi instruktur di program Top Gun dan melatih para pilot pilihan yang akan melakukan misi berbahaya. Kurang lebih begitulah sinopsis yang bisa saya buat untuk tidak membocorkan poin cerita di film ini. Sinopsis ofisialnya pun dibuat ambigu dan sangat standar buat menghindari poin cerita yang sebenarnya mau diceritakan. Begitupun dengan trailer dan marketing filmnya. Kita hanya dijanjikan sekuens yang terasa nyata dan memacu adrenalin tanpa kita tahu apa sebenarnya yang ingin diceritakan di sequelnya ini. Dan menurut saya, hal ini sangat bagus. Saya yang mau nonton film ini cuma karena Tom Cruise dan stunt yang ia lakukan, malah mendapatkan hal lebih ketika sudah menonton filmnya. Dengan catatan, teman-teman hanya menonton 2 trailer awal film ini, karena di trailer ketiga, poin cerita film ini mulai sedikit dibocorkan. Jika teman-teman sudah menonton 2 trailer tersebut dan merasa tertarik buat menonton filmnya, saya sarankan untuk segera menonton filmnya. Sangat-sangat worth it buat ditonton di bioskop. Dan jika ada waktu luang, silahkan ditonton dulu film pertamanya. Sequelnya ini memang bisa ditonton dan dipahami tanpa nonton film yang pertama dulu, tapi akan sangat terasa komplit jika kita menonton kedua filmnya. Dan poin cerita yang nggak mau saya bocorkan juga berkaitan dengan film pertamanya. Saya akan bahas ini nanti di spoiler ya. Untuk sekarang, mari kembali ke alasan saya untuk menonton film ini. Saya sangat suka dengan experience yang saya rasakan ketika nonton Mission Impossible Fallout. Komitmen Tom Cruise untuk melakukan adegan action sepraktikal mungkin sangat terasa feel-nya ketika kita menontonnya di layar yang gede. Masih ingat dulu di film tersebut, melihat adegan Tom Cruise di helikopter, saya merasa terkagum-kagum dengan apa yang dia lakukan. Sangat-sangat luar biasa. It's really breathtaking. Setelah nonton film tersebut, saya sudah memutuskan saya harus nonton film Tom Cruise di bioskop. Ketika ada kabar Tom Cruise bikin sequel Top Gun, tentunya saya sangat menantikan. Lalu ada kabar juga dia latihan sendiri buat menerbangkan pesawat jet tempur di film ini, tentunya membuat saya makin excited. Setelah lihat trailer pertamanya pun, saya sudah memutuskan. Oke, Tom Cruise, hari pertama I'll be there. Nonton di bioskop dengan layar yang gede. Gak peduli ceritanya tentang apa, I'll be there. Tapi tentunya menurut saya kurang afdol jika kita mau menonton film kedua tapi nggak menonton film pertamanya. Saya cuma ingin tahu peran Tom Cruise kayak apa di film Top Gun yang pertama. Dan ya, setelah nonton film yang pertamanya pun, ekspektasi saya akan sequelnya pun tetap sama. Cuma sebatas ingin melihat action sequence pesawat jet yang lebih nyata dan membuat saya menghela nafas. And yes, ekspektasi itu buat saya sangat terbayarkan. Apa yang dijanjikan di trailer benar-benar saya dapatkan ketika menonton film ini. Adegan-adegan manuver pesawat jetnya sangat-sangat memacu adrenalin. Semua kabar tentang Tom Cruise yang latihan bawa pesawat jet tempur sendiri memang benar adanya, tergambarkan dengan jelas sepanjang film ini. Penempatan kamera yang tepat di depan Tom Cruise sangat baik mengcapture segala adegan manuver yang ia lakukan sendiri. Lagi-lagi saya cuma bisa bilang salut kepada Tom Cruise atas dedikasinya untuk menghadirkan action sequence yang terasa nyata termasuk di film ini. Kita percaya bahwa Tom Cruise bisa mengendari pesawat jet di film ini. Tapi bagaimana dengan supporting cast yang lain? Apa mereka juga bawa pesawat tempur sendiri? Well, saya pribadi sebelum nonton Top Gun Maverick ini, nggak tahu apakah cast yang lain juga latihan bawa pesawat jet seperti Tom Cruise atau enggak. Jadinya saya nggak berekspektasi supporting cast di film ini untuk tampil meyakinkan di dalam cockpit seperti Tom Cruise. Tapi ternyata supporting cast yang lain secara mengejutkan juga tampil cukup meyakinkan di dalam cockpit. Mereka seperti berada di cockpit pesawat jet tempur asli dan menerbangkan pesawat jet tersebut. Ya, mungkin tidak sesempurna Tom Cruise yang sampai ada adegan long shoot yang meyakinkan. Tapi buat saya, adegan-adegan yang melibatkan supporting cast ini cukup meyakinkan bahwa aktor-aktor ini memerankan seorang pilot pesawat tempur. Nggak ada bagian yang menurut saya, oh ini mah aktornya di depan green screen. Oh ini mah ada CGI-nya. Semua adegan di cockpitnya terlihat sangat bagus dan sangat nyata. It's really good.
So ya, ekspektasi utama saya terhadap film ini sangat terbayarkan dan terpuaskan. Satu hal lain yang gak terlalu spoiler adalah musik dan scoring filmnya. Untuk musiknya, beberapa lagu dari film originalnya kembali diputar. Buat yang sudah nonton film pertamanya, bisa bernostalgia lah. Dan untuk tema scoring musik dari film originalnya juga kembali dihadirkan. Kubahan musik dari Lon Bauk bagi saya juga cukup berkesan seperti kubahannya di film Mission Impossible Fallout. Rasa-rasa scoring dari film originalnya masih ada, tapi scoring barunya juga cukup oke menurut saya. Terutama menuju adegan klimaks film ini. Saya tahu bahwa Hans Zimmer juga sedikit terlibat dalam pembuatan musik di film ini. Musik scoring menuju klimaks filmnya menurut saya Hans Zimmer banget, berpacu dengan waktu ala Hans Zimmer. Saya nggak tahu apakah scoring tersebut murni gubahan dari Ron Bauk atau ada influence dari Hans Zimmer. Either way, saya tetap suka gubahan musik menuju klimaks di film ini. Let's talk about spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya, silahkan ditonton dulu, karena di bagian ini saya ingin bahas mendalam inti cerita dari film ini. Top Gun Maverick ini meneruskan cerita dari Pete Mitchell di film pertama setelah kehilangan Gus. Bagaimana kematian sahabatnya itu masih menghantui kehidupannya. Ya, seperti saya bilang di awal, entah disengaja atau tidak, marketing filmnya tidak memfokuskan kita untuk berharap konfliknya ke arah situ. Mainly karena trailer filmnya hanya menjual adegan-adegan manuver pesawat jet tanpa begitu dalam masuk ke inti cerita film. I really love that. Saya sangat terkejut gimana film ini bisa membuat saya merasakan sesuatu yang tidak saya ekspektasikan. Saya hanyut dengan perjalanan dari Pete Mitchell. Bagaimana cara ia menyelesaikan konflik batin dengan masa lalunya. Saya bersyukur nonton film pertamanya dulu sebelum sequelnya ini. Memang secara garis besar kita masih bisa ngerti cerita film ini meski tidak nonton film pertamanya. Kematian Gus juga diputar kembali di film ini. Flashback tersebut semakin memperjelas bahwa kejadian tersebut masih menghantui Maverick. Tapi yang bakalan kita lewatkan jika kita tidak menonton film pertamanya adalah hubungan persahabatan dia dengan Gus. Gimana hubungan tersebut dibangun hingga impact kematiannya makin terasa ketika flashback itu kembali diputar. Filmnya akan lebih dapat menurut saya, akan terasa lebih komplit kalau kita nonton film pertamanya dulu. Dan dengan menonton film pertamanya pun kita dapat mengungkap beberapa reference di film ini terhadap film originalnya. Opening filmnya pun sama persis dengan film originalnya. Mulai dari teks di awal hingga kompilasi footage dibarengi dengan soundtrack lagu yang sama seperti film originalnya. Seperti copy paste atau mereplika film originalnya. Buat saya hal ini oke-oke aja, tidak menjadi masalah bagi saya. Saya bisa merasakan nuansa 80-an lagi di sequelnya ini. Begitupun dengan penulisan skripnya, berhasil mengcopy paste apa yang dilakukan di film originalnya. Saya selalu suka dengan callback dari line-line yang terasa impactful terhadap cerita di sebuah film. Talk to me, Goose. Sequelnya ini pun berhasil menghadirkan hal tersebut. I really love that. Top Gun Maverick ini berhasil dari berbagai aspek mengcapture esensi dari film pertamanya. Mereplika hal-hal ikonik di film pertama, mulai dari feelingnya, vibe-nya, konfliknya, hampir sama dengan film pertamanya. Tapi entah kenapa buat saya filmnya terasa berbeda. Yang paling kerasa memang technical achievement dari adegan-adegan manuver pesawatnya. Third act film ini terasa sangat luar biasa. Bagi saya tidak membosankan melihat adegan Tom Cruise memutar pesawat jet tempurnya. It's awesome every time. Dan yang mengesankan lagi buat saya, somehow film ini berhasil melakukan third act-nya sebanyak 2 kali. Setelah saya kira filmnya bakal berakhir dengan kematian Maverick, filmnya malah lanjut dengan Rooster nyelamatin dia. Predictable emang, tapi habis kejadian itu malah membuat kita makin tertarik dan bertanya-tanya mau dibawa kemana nih ending filmnya. Lalu third act kedua hadir, Maverick dan Rooster nyuri pesawat musuh, sequence dogfight pesawat jet pun terjadi lagi. Dan ya, it's still awesome menurut saya. Pujian layak diberikan kepada sutradara Joseph Kosinski, para penulis skrip film ini, serta semua tim di balik film ini yang berhasil menghadirkan third act yang sangat-sangat luar biasa dan memuaskan. Berbicara tentang Maverick dan Rooster, inilah poin cerita yang paling dapat menurut saya yang dari awal saya nggak mau bocorkan. Konflik cerita antara Maverick dan Rooster sangat benar-benar dipush di film ini. I really love that. Acting dari Tom Cruise sangat-sangat meyakinkan untuk menggambarkan gimana struggle dia terhadap kematian Gus di masa lalu. Ia terus mencari cara untuk melupakan kejadian tersebut. Dan ya, kehadiran Rooster, anak dari Gus, tentu saja membuat keadaan makin rumit. Saya sangat suka dengan pengembangan hubungan antar keduanya. Dan konflik keduanya pun diakhiri dengan sangat manis menurut saya. Yang tidak kalah manis juga, atau mungkin bisa disebut hal yang paling manis di film ini adalah penyelesaian konflik batin dari Maverick. Ia bertemu dengan Ice yang kembali diperankan oleh Val Kilmer. Man,
mengetahui keadaan Val Kilmer saat ini, tapi dia tetap bisa memberikan penampilan yang impactful di film ini terasa sangat-sangat spesial menurut saya. I really love that scene. Scene yang tidak terlalu panjang tapi sangat berkesan. Acting keduanya sangat dapat menurut saya. Terutama momen ketika Tom Cruise bilang, I don't know what to do. Lalu Val Kilmer ngetik, you have to let it go. It's really hit me. Dan diakhiri dengan Val Kilmer yang mulai berbicara. It's really, perfection menurut saya. Inilah momen yang paling berkesan di film ini bagi saya. Di bagian poin cerita memang ada subplot cerita hubungan ia dengan Penny. Tapi saya bersyukur filmnya tidak terlalu berfokus terhadap hal tersebut. Filmnya tetap fokus terhadap konflik batin Maverick dengan masa lalunya. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Top Gun Maverick melebihi ekspektasi saya yang cuma pengen nonton Tom Cruise dan stunt yang ia lakukan dengan pesawat jet. Mengcopy paste atau mereplika hal-hal ikonik dari film originalnya, tapi somehow filmnya terasa berbeda. Filmnya sukses naik level dan melebihi apa yang dicapai di film originalnya. Action sequence pesawat jetnya sangat-sangat luar biasa. Musik dan scoringnya selain bisa bikin nostalgia, di saat bersamaan sukses menghadirkan feel yang berbeda dari film originalnya, terutama di adegan pamungkasnya. Yang tidak diekspektasikan akan menjadi fokus cerita filmnya, malah memberikan momen yang sangat menyentuh hati buat saya. Penantian yang cukup lama dari film originalnya, terbayarkan lewat film yang sangat luar biasa. Tontonlah di layar yang sebesar-besarnya. Top Gun Maverick saya kasih nilai A+. Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Top Gun Maverick. Seperti biasa, kalau ada poin-poin yang mau ditambahkan atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan dituliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir, sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.